Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Kak Dewi. Kali ini kakak akan membacakan cerita tentang petualangan si Koksi. Sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk tepuk apa kabar. Nah, tepuknya begini. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Sekali lagi ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Yeay. Balik lagi, kakak akan bercerita tentang petualangan si Koksi. Koksi ini akan berpetualang untuk mencari ayahnya yang telah lama pergi dari rumah. Dalam petualangannya, Koksi akan ditemani oleh sahabatnya bernama Ura si Murai. Ketika dalam perjalanan, Koksi menemukan banyak keajaiban dan juga rintangan. Bahkan, Koksi dan Ura sempat terpisah karena harus menyelamatkan diri. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Apakah Koksi dan Ura dapat selamat dan mereka bertemu kembali? Lalu akankah Koksi menemukan ayahnya? Langsung saja kakak mulai ceritanya. Pada suatu pagi, Koksi dan teman-temannya sedang bersantai di rumahnya. Melihat dari gambar itu, adik-adik tahu nggak di mana rumah Koksi itu? Ia ada di hutan. Koksi yang duduk di atas daun teringat dengan sang ayah yang telah cukup lama pergi dari hutan. "Kemana ya ayah pergi?" ucap Koksi. Dia berpikir, berpetualang sekaligus mencari ayah sepertinya menarik. "Ura, berpetualang sambil mencari ayah, kayaknya seru ya," ucap Koksi pada Ura. Ura pun kaget dengan ide Koksi. "Oh, kamu Koksi yang pernah saja. Tapi aku juga ingin berpetualang." Akhirnya Ura pun sepakat untuk pergi, asalkan izin dari orang tua mereka berhasil dikantongi. Mereka pun bergegas kembali ke rumah masing-masing untuk meminta izin kepada orang tuanya. Setibanya di rumah, Koksi langsung meminta izin kepada ibunya. "Ibu, Koksi ingin berpetualang sekaligus mencari ayah. Boleh kan, Bu?" Tapi nak, ibu khawatir jika terjadi apa-apa padamu di jalan nanti." "Jangan khawatir, Bu. Koksi akan ditemani dengan Ura." Meski khawatir, ibu Koksi akhirnya mengizinkan. Dengan mata berkaca-kaca, ibu Koksi menyerahkan sepucuk surat dari ayah yang ditulis sebelum pergi. "Ini nak, ibu berikan surat yang ditulis ayah sebelum pergi." "Isinya apa, Bu?" "Mari kita buka bersama-sama." Kira-kira apa ya adik-adik isinya? Yuk kita baca bersama-sama. "Untuk Koksi anakku, ayah tahu ini saatnya kamu memulai petualanganmu. Jelajahilah alam yang luas dengan keberanian dan keistimewaanmu. Ikutilah arah matahari terbit hingga pohon berdaun jarum. Di sana ada Tuki, binatang berpipi kembung
dengan ekor berumbai yang jago melompat menantimu. Ayah menunggu di akhir perjalananmu. Salam hangat dari ayah. Wah, ternyata adik-adik isinya adalah petunjuk kemana Koksi dan Ura harus memulai petualangannya. Nah, kira-kira Ura mendapat izin nggak ya dari orang tuanya? Nah, Ura pun juga telah mengantongi izin berpetualang dari sang ayah. Kini Koksi dan Ura siap berpetualang. Saatnya meninggalkan rumah mereka, hutan hujan tropis. Hutan yang dipenuhi tumbuhan berdaun lebar dan rapat, seakan-akan seperti payung raksasa. Pertualangan apa ya yang akan dihadapi mereka? Koksi dan Ura pun memulai petualangannya. Petunjuk rahasia dari ayah harus dipecahkan. Koksi dan Ura harus mengikuti arah matahari terbit untuk memulai perjalanan. Adik-adik ada yang tahu kemana arah matahari terbit itu? Iya, ke arah timur. Ura dan Koksi bergerak ke arah timur hingga menemukan pohon berdaun jarum. Mereka bergerak ke atas, yaitu memasuki daerah pegunungan. Apakah sudah ada pohon berdaun jarum yang mulai tampak, adik-adik? Iya, sudah ada di seberang sana. Koksi dan Ura pun bergegas menghampiri pohon tersebut. Kini, Koksi dan Ura telah menemukan pohon berdaun jarum yang dimaksud oleh ayahnya. Pohon berdaun jarum itu namanya adalah pohon pinus. Terlihat ada beberapa binatang yang sedang beristirahat di sana. Ada si kancil, ada si rusa, ada si kera ekor panjang yang suka makan buah, bunga, daun, serangga, hingga kepiting. Ada burung hantu yang sedang tertidur. Jika hari sudah mulai malam, barulah ia bangun dan mencari makan. Kemudian ada si tupai kecil. Kira-kira di mana tuh Ki ya? Adakah binatang berpipi gembung dengan ekor berumbai yang jago melompat di antara mereka, adik-adik? Siapa? Iya, si tupai. Tupai memiliki pipi yang gembung dan ekor yang berumbai. Ia pun juga jago melompat. Aha, kamu pasti Tuki. Halo, salam kenal. Aku Koksi. Aku sudah menunggumu. Bermalamlah di sini, Koksi. Kamu akan mendapat petunjuk selanjutnya di malam hari, kata Tuki riang. Hari pun telah berganti menjadi malam. Langit yang awalnya cerah, kini berubah menjadi gelap. Matahari pun sudah terbenam di ufuk barat. Di langit-langit telah ada bintang-bintang yang gemerlap dan juga bulan. Sungguh menyenangkan sekali menatap malam dari pegunungan. Temukan rasi bintang pari yang menunjuk arah selatan. Di sana kalian akan bertemu gemercik air dan sali, ikan bersisik perak dengan bintik hitam, ujar Tuki pada Koksi dan Ura. Lihatlah ke langit, ada 4 bintang utama yang berbentuk seperti layang-layang, adik-adik. 1 bintang yang terjatuh itulah yang menunjuk arah selatan. Adik-adik ada yang tahu di mana bintang itu berada? Ya, bintangnya adalah ini. Keesokan harinya,
Koksi dan Ura pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan daerah pegunungan dan melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Bentuk pepohonan sudah mulai berbeda. Gemercik air pun mulai terdengar di telinga. Wah, kini Koksi dan Ura telah sampai di sungai adik-adik. Tapi, mana ya ikan yang bernama Sali? Dari gambar ini, terlihat banyak makhluk hidup. Ada anjing gondok yang bisa menyerap kandungan logam berat yang berbahaya. Dan juga ada anggang-anggang yang bisa mengapung dan bergerak cepat di atas air. Lalu juga ada katak yang memiliki kulit licin dan jago melompat. Adik-adik melihat ada Sali tidak di sana? Koksi dan Ura pun mendekati tepian sungai. Sesampainya di tepian sungai, Koksi dan Ura melihat ada sekumpulan ikan bersisik perak dan berbintik hitam. Apakah kamu Sali? Aku Koksi dan ini temanku Ura, sapa Koksi. Wah, kalian datang tepat waktu. Sebentar lagi, aku dan rombongan ikan salem lainnya akan berenang ke lautan, kata Sali pada Koksi dan Ura. Koksi dan Ura baru tahu adik-adik, jika ikan salem sebenarnya berasal dari lautan. Istimewanya, mereka memilih bertelur di sungai. Perjalanan menerjang arus pun harus dijalani Sali. Sali dilahirkan di sungai dan ketika sudah waktunya, ia akan berenang ke lautan. Aku jadi penasaran seperti apa lautan itu, kata Koksi kepada Sali. Sali pun menjelaskan seperti apa lautan itu dan binatang apa saja yang tinggal di sana. Lautan itu dipenuhi dengan air. Di sana terdapat banyak ikan. Tak hanya aku saja, tapi jenis ikan-ikan yang lain. Ada ikan yang besar dan juga ada ikan yang kecil. Coba dia dilihat. Di sana ada ikan apa aja ya? Di sini ada ikan paus, ada ikan hiu, dan jenis-jenis ikan lain. Seperti ubur-ubur yang memiliki tubuh lentur dan bisa bersembunyi di celah bebatuan yang sangat sempit. Juga ada kuda laut yang tidak punya sisik dan tidak pandai berenang. Ada juga bintang laut. Coba adik-adik hitung ada berapa jumlah lengan bintang laut ini? Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata lengan bintang laut ini ada 5 adik-adik. Lalu ada juga mutiara yang cantik. Biasanya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Wah, ternyata indah sekali suasana di lautan. Banyak jenis-jenis ikan di sana. Tapi petunjuk selanjutnya bukan ke arah lautan, Koksi. Ikutilah arah matahari tenggelam hingga kalian menemukan rupa-rupa warna. Sekelompok kunang-kunang telah menunggumu, ujar Sali kepada Koksi dan Ura. Koksi dan Ura pun melanjutkan perjalanannya. Saatnya mengikuti petunjuk selanjutnya, yaitu mengikuti arah matahari tenggelam. Adik-adik ada yang tahu kemana arah matahari tenggelam itu? Iya, ke arah barat.
Koksi dan Ura bergerak ke arah barat, hingga rupa-rupa warna nan cantik menyambut mereka. Wah, padang bunga, indahnya. Koksi dan Ura pun takjub melihat banyak bunga-bunga di sana. Adik-adik ada yang tahu bunga apa aja di sana? Ya, ini ada bunga dandelion. Bunga yang bisa dimakan, bunga ini juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan mengobati beberapa penyakit. Lalu ada juga itu bunga alamanda atau juga bisa disebut lonceng kuning. Lalu ada juga bunga kristan. Bunga ini sering digunakan sebagai hiasan di rumah karena bunga ini memiliki bentuk yang cantik dan wanginya yang semerbak. Lalu ada juga ini adik-adik, bunga anyelir yang tingginya bisa mencapai 2 meter loh. Wah, tinggi sekali adik-adik. Koksi dan Ura akhirnya bermalam di padang bunga. Tapi tidak ada kunang-kunang di sana adik-adik. Apakah mereka salah arah ya? Saat kebingungan, tiba-tiba sebuah jaring melayang, hampir menyambar Ura. "Tangkap burung murai batu itu!" seru seorang laki-laki kepada temannya. Ura terpaksa terbang tinggi meninggalkan Koksi untuk menyelamatkan diri. Disinilah Koksi dan Ura terpisahkan. Kini Koksi sendirian di padang bunga adik-adik. Ia bersembunyi dengan badan gemetar dan ketakutan. "Ah, sayang sekali, burung itu lolos. Padahal bulunya cantik sekali," kata si laki-laki pembawa jaring. Dua manusia tadi telah kembali. Tak apalah, paling tidak kita tadi bisa melihat pertunjukan kunang-kunang, jawab temannya sambil tertawa. Koksi pun bersyukur. Akhirnya Ura selamat dari kedua pemuda itu. "Pertunjukan kunang-kunang? Aku harus ke sana," gumam Koksi. Beruntung ukuran Koksi yang kecil membuatnya mudah menyelinap. Ia bergerak ke barat, arah yang sama dengan Ura terbang. Akankah ia bertemu kembali dengan sahabatnya dan menemukan sekelompok kunang-kunang? Ternyata ke arah barat, padang bunga masih sangat luas sekali. Kini di hadapan Koksi, sekelompok kunang-kunang terbang ke atas seakan menari. Betapa indahnya gerakan mereka berlatar bulan sabit. "Lihat ujung ranting bulan itu yang menembus cakrawala. Itulah petunjuk arah utara. Pergilah ke utara hingga rumput bambu. Selamat bertemu ayahmu." Kunang-kunang itu seakan bernyanyi. Namun, haruskah perjalanan berlanjut tanpa Ura? Keesokan harinya, Koksi terpaksa melanjutkan perjalanan sendirian. "Pohon bambu di sini sepertinya telah ditebangi," kata Koksi. Koksi menatap pepohonan rimbun di balik para pekerja. Koksi kenal dengan pepohonan itu. Ini adalah pintu masuk hutan hujan tropis, yaitu rumahnya. "Ternyata ayah hanya memintaku memutar mengikuti arah mata angin, lalu kembali lagi ke hutan. Tapi di mana ayah ketika rumput bambu sudah tidak ada?" gumam Koksi. Koksi terkejut. Ia kenal suara itu. Itu adalah suara Ura. "Ura, kamu baik-baik saja?" seru Koksi. "Iya, maafkan aku meninggalkanmu. Sekarang ayo naik punggungku
Di sini ia aman. Ura bercerita jika semalam ia bersembunyi di antara bunga. Ia juga bertemu dengan kunang-kunang, namun tak berhasil menemukan Koksi. Ura akhirnya memutuskan mencari Koksi di rumpun bambu saja. Ini Koksi naik ke punggung Ura. Koksi, aku melihat kumbang sepertimu. Apakah itu ayahmu? Seru Ura. Badan Koksi bergetar hebat melihat seekor kumbang sepertinya. Benar, itu ternyata ayah Koksi. Di saat yang sama, Rio, seekor burung murai balak, Sabang terbang mendekat. Ura, aku lapar sekali. Sepertinya kumbang di atas punggungmu enak juga. Ini bahaya. Koksi terpaksa melompat saat Rio mengejar. Koksi menghempaskan tubuhnya ke tanah. Oh tidak, tubuh Koksi terbalik. Apa yang terjadi dengannya? Pergi Rio, Koksi sama seperti barang, bukan makanan kita. Seru Ura. Melihat Koksi dalam bahaya, ayah Koksi segera terbang mendekat. Bangun Koksi, bangun. Koksi bangun. Seru, arahnya panik melihat anaknya tak bergerak. Koksi lalu membuka matanya perlahan dan tersenyum. Ayah, apa ayah sudah lupa dengan satu kekuatan kita, yaitu bisa berpura-pura mati saat pemangsa mendekat? Kamu masih hidup anakku? Tanya sang ayah. Tentu saja ayah. Ayah langsung membantu Koksi membalik tubuhnya, lalu memeluknya penuh haru. Tapi kita harus pergi cepat dari sini, ujar sang ayah. Ayah Koksi bercerita, selama ini ia dipercaya oleh sekelompok kumbang untuk menyelidiki kondisi pintu masuk hutan. Terdengar kabar jika mesin-mesin raksasa akan merusak hutan. Tak disangka peristiwa itu benar terjadi, tepat sebelum Koksi bertemu ayahnya. Beruntung, tempat tinggal kita berada di tengah hutan, jadi masih aman. Bukan begitu ayah? Tanya Koksi. Iya, masih aman. Itulah salah satu tugas ayah untuk mencari tempat tinggal yang aman. Kita berdoa saja, semoga para manusia mau melestarikan alam untuk tempat tinggal kita, para binatang. Jawab ayah. Koksi dan Ura terdiam. Mereka memanjatkan doa sebelum perjalanan pulang. Sungguh petualangan yang luar biasa, yang tak pernah terlupakan. Nah, itu tadi adik-adik, kisah petualangan dari si Koksi. Ternyata alam raya ciptaan Tuhan ini sangat indah sekali. Kita harus selalu menjaga dan merawatnya. Jangan menebangi pohon sembarangan, karena itu merupakan rumah bagi hewan-hewan di hutan. Kita juga tidak boleh menangkap burung atau hewan-hewan di hutan. Biarkan mereka hidup di habitatnya masing-masing. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.